أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa ya, ini kita sudah menjelang episode ya 100. Pemirsa baik, langsung kita lanjutkan masih dengan tema sholawat bersama saya Yusuf Mansur, kajian tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari. Masih ingat doa yang kemarin? Ini doanya. Nanti habis iklan ya, habis yang mau lewat, nanti siapin handphonenya dalam keadaan udah siap merekam. Nanti saya bacain ini doanya, ya. Saya bacain doanya supaya saudara punya arsip, hafalin doa ini, ya. Saudara begini ya, saudara mencintai seseorang, ya. Saudara ini laki-laki mencintai seorang perempuan. Kita akan mengikuti apa yang dia senengin untuk kemudian mendapatkan rasa cintanya dia. Nah begitu pula doa ini. Ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Rabb, cintamu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami memohon amal-amal apa saja ya Allah yang bisa mendekatkan kami kepada cintamu dan mendekatkan kami kepada cinta Nabi besar Muhammad SAW. InsyaAllah saya akan berusaha betul tidak meninggalkan doa ini. Ada beberapa doa yang saya tidak tinggal pemirsa. Salah satunya adalah ini. Pengen banget gitu loh. Rasulullah mencintai itu pengen gitu. Ya. Jangan sampai kemudian Rasul melengos gitu. Ketika kemudian di padang mahsyar kita datang ke kelompok Rasulullah ditolak ya. Karena Rasulullah tidak mendapati diri kita ada tanda-tanda nanti di akhir zamannya. Maaf ya, di padang mahsyarnya. Kita sholat qobliyah ba'diyah enggak. Duha enggak. Sholat malam enggak. Menyampaikan risalah Rasulullah juga enggak. Bagaimana coba? Tapi kalau kemudian kita mati-matian ya, udah capek nih, sebelum maghrib datang, tapi badan kayaknya kayak apa gitu. Tiba-tiba azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, azan. Badan encok banget ya. Tapi ingat nih, Rasulullah pernah ngomong, kalau laki-laki dia dengar azan, sedang dia punya badan sehat, dia nggak datang ke masjid, bakar aja rumahnya. Emang ini bukan berarti kita punya statement harus membakar rumah orang, enggak. Saking pentingnya gitu loh. Akhirnya kita bangun, lompat kita. Biarin dah, capek-capek juga biarin dah. Begitu mau keluar pintu, ada tamu lagi datang. Ji, Assalamualaikum, ini emang tamu blok juga nih. Nah, mau maghrib gitu kan. Saya mau nanya motor yang cerita dunia. Ke masjid dulu. Nanti insya Allah kita ngobrol. Enggak nih, aneh ada kondangan nih. Aneh mau jalan
Mau jalan dulu ya, barangkali dia bukan muslim kan? Barangkali dia bukan muslimah, barangkali dia orang-orang yang non muslim. Ya kan dia nggak sholat maghrib. Ini buruan kondangan, mau ngelayanin dia, apa mau ngelayanin Allah dan Rasulnya? Kita ini lagi buka kemudian warung bakso, buka kelontongan, buka kemudian toko pakaian, buka jahitan segala macam. Kemudian azan memanggil. Mentingin cintanya Allah, apa memikirin pelanggan, mikirin kantor. Kan harusnya Allah yang lebih dulu. Sesuai dengan kajian kita yang kemarin, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, ketika Rasulullah mendapati tanda-tanda ini nanti di padang mahsyar, maka kita akan masuk ke rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik pemirsa, siapin handphonenya dalam keadaan siap merekam. Begitu nanti bumper in ya, wisata hati Antv ini masuk, saudara-saudara rekod itu untuk kemudian jadikan ya pelajaran doa hari ini menjadi pengingat saudara. Bila mana saudara melakukan itu, sesungguhnya saudara sudah masuk kepada apa yang saya maksudkan di www.sejutayusufmansur.com. Ya, saudara menerima dari saya, lalu saudara sebar lagi kepada sebanyak-banyaknya orang. Saya mendapati di Malaysia ya, di Malaysia ada orang yang kemudian mengupload rajin wisata hati Antv ini di YouTube. Masya Allah, di Malaysia loh ini, bukan di Indonesia. Terima kasih banyak. Dan saya lihat hitnya juga, yang ngelihat tuh 5.000, 8.000, 15.000, bayangin itu. Kalau saya mendorong Indonesia buat mengaji. Ya, paling tidak kan setiap pagi kita mengaji toh, sama saya Muhammad ya. Berarti ada 8.000 orang yang ikut melihat yang ngajinya saya Muhammad, mendengar ngajinya saya Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, maka seperti 8.000 orang itu mengaji lalu masuk ke kantong kita amalnya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Silahkan. Alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan sudah standby dengan handphone dan kamera masing-masing. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka kulla amalin yuqarribuna ila hubbika wa ila hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon cintamu, kasih sayangmu, perhatianmu ya Allah. Dan kasih sayangmu, cintamu dan perhatian dari Rasulmu, kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon Engkau membimbing kami, memberi kami ya Allah, mengizinkan kami punya amalan-amalan yang bisa mendatangkan cintamu, kasih sayangmu, perhatianmu, dan juga bisa mendatangkan cintamu. Punya Rasul, kasih sayangmu, punya Rasul, perhatianmu, punya Rasul pada kami, buat kami ya Allah, dan buat anak turunan kami sampai yaumul kiamat nanti, buat orang-orang tua kami dan keluarga besar kami segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Yang sudah merekam ya, apalin dan dawamkan, lalu share ke banyak-banyaknya orang. Dengerin ke orang lain. Nih. Nah, itu dia yang dimaksud dengan www.sejutayusufmansur.com. Saya tunggu ya data diri saudara. Insya Allah kita akan bikin ya dakwah ini tidak berhenti sampai jam 5.30, tapi kemudian dakwah ini terus ke kantor-kantor, ke pabrik-pabrik, ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke daerah, sampai ke gunung yang tidak bisa menjangkau Yusuf Mansur, kemudian bisa dijangkau oleh saudara-saudara semua yang bisa menjangkau tanpa kehadiran saya. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa sih yang membuat kita kemudian ya harus berselawat kepada Rasulullah? Ingat pemirsa, selawat ini kita gedein ya. Ustaz, tulisannya bukan selawat tuh, emang apa tulisannya nih? Iya, emang gagap baca ya. Salawat, ya maklum deh, tulisan orang pinter rata-rata begini. Maaf pemirsa ya. Apa sih yang membuat kita harus berselawat kepada Rasulullah gitu kan? Ya, ingat pemirsa pembahasannya salawat yang seluas-luasnya nih. Artinya tidak berhenti sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi dia adalah apa? Menghidupkan sunnah. Ihya'us sunnah. Ingat silokanya kemarin saya sampaikan kepada pemirsa semua. Anda mencintai anak Anda gitu loh.
Tapi anak Anda minta diantar ke lapangan bola, enggak diantar. Ngambil rapot pakai bapak apa namanya? Bapak sewaan. Ingat nggak waktu SMA dulu? Ngambil rapot pakai bapak sewaan. Pak, tinggalnya di mana? Di Cipinang Kebambang. Lah, kok di sini tulisannya di kalender? Oh iya, itu bapak yang lain kali Pak. Ngaku aja cinta sama anak, gendong nggak pernah, nyium ubun-ubun nggak pernah. Suatu saat Umar bin Khattab, subhanallah, didatangi oleh seorang calon gubernur membawa anaknya. Si calon gubernur ini membawa anaknya. Lalu si calon gubernur ini pemirsa, ya melihat Umar bin Khattab mencium anaknya. Si calon ini, cium. Dipuji sama si calon gubernur. Wahai Amirul Mukminin, Masya Allah, engkau mencium anak saya. Saya aja yang jadi ayahnya tidak pernah mencium ayah saya. Umar mendengar kalimat itu, langsung nggak jadi mengangkat orang ini sebagai gubernur. Apa yang dia bilang? Dia saja tidak mencium anaknya. Dia saja tidak mengasihi anaknya. Dia tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Bagaimana dia bisa memimpin satu kota, satu daerah? Cinta harus ditunjukkan. Ya. Just give a little bit demonstration lah. Tunjukin gitu. Tunjukin bahwa Anda tuh cinta sama Rasul. La ilaha illallah. Azan. Tanda selesai. Ya. Terus Anda udah ada nih di barisan. Terus langsung duduk. Langsung sila begitu. Gini. Sambil nungguin apa namanya? Nungguin komat. Udah gitu BBM lagi. Nungguin komat di BBM-an. Yusuf Mansur banget dah. Lagi nunggu komat Twitteran. Subhanallah, pemirsa jangan begitu dong. Rasul cinta nih. Kalau habis azan dan iqamat, antara azan dan iqamat gimana? Antara azan dan iqamat sholat. Jangan, berdiri dibangun. Nah, masa Ki, gue duduk nih, gue bangun gue sholat begitu. Kalau ngaku cinta sama Rasulullah, ada sholat tahiyatul masjid namanya. Bilang dong sama give, show your little bit demonstration, ya bahwa you love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Anda mencintai Muhammad. Jam berapa nih azan? Jam 12 kurang 5. Oke dah, kita jalan insyaallah setengah 12. Begitu. Itu namanya cinta sama Rasulullah. Ada seorang yang bilang begini, Ustaz, ana kalau salat lohor datangnya jam 11. Jam 11 dan tidak keluar dari masjid kecuali jam 1 siang. Oh, saya ingetin dia. Mas ini, kalau aneh jadi bos ente, aneh pecat ente. Tetep aja yang normal-normal aja gitu. Tanggal 12 kan pas lah yang kan, udah jam-jam mau istirahat tuh, atau jam 12 kurang seperempat. Insya Allah mudah-mudahan ya. Tunjukin. Dan di segmen nanti yang berikut, saya akan kemudian mengajarkan diri saya, dan kepada siapa saja yang mau menerima pengajaran ini, bahwa ternyata tidak ada yang Rasulullah suruh kepada kita. Kecuali itu karena cintanya Rasulullah kepada kita, kepingin kita ini kemudian berubah, baik berubah nasib di dunia maupun berubah nasib di akhirat. Sekali lagi pemirsa, insya Allah setelah segmen yang berikut ini, kasih tahu saudara-saudara yang masih belum bangun, kasih tahu teman-teman yang masih belum standby di depan antv punya layar, ngumpul. Kita akan menjelaskan satu reason, satu alasan, kenapa sih kemudian kita harus mencintai Rasulullah. Salah satunya adalah tidak ada yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seru kepada kita, kecuali itu sangat bermanfaat buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Wisata Hati Antv. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai orang tua yang sudah tahu jalan yang ono macet, ada jalan pintas, lalu ada anaknya, maka saya sebagai orang tua mengatakan, nak, jangan kamu jalan yang itu macet, kamu tembus jalan yang sini. Kenapa orang tua memberitahu itu kepada anaknya? Karena orang tua kepengen anaknya ini tidak kemudian tersasar, sesat jalan, kemudian menempuh jalan yang macet, dia tempuhlah, dikasih tahulah jalan-jalan tikus dan sebagainya. Wakadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang Rasulullah itu seru kepada kita, nyuruh kita, memerintah kita. Qaulur Rasuli, qaulullah taala. Perkataan Rasulullah adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Apa coba? Perintah Rasulullah yang tidak bermanfaat buat kita. Salat misalkan, salat Ya salat lah, walaupun ini perintah Allah banget, tapi kan juga Rasulullah menyampaikan, ya.
Tidak ada, semua yang tidak, bermanfaat sekali. Ketika saudara kemudian ya mengadakan stretching di pagi hari misalkan. Kan begini nih modelnya. Lonjok, ini taruh di dagu, kemudian saudara dorong ke belakang. Sampai di tengkuk ini panas. Coba rasain. Tahan 8 hitungan kan? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berasa tuh di sini. Sekarang saudara ruku. Saudara ruku coba. Ruku begini. Oke. Pandangannya jangan ke bawah kaki saudara, tapi ke tempat sujud. Nah, begitu tuh. Pandangan tempat sujud. Apa yang terjadi? Ternyata peregangannya itu ada di kaki, ada di sini peregangannya. Luar biasa kan? Dan hitungan intervalnya, Masya Allah pemirsa. Masya Allah. Masya Allah lah saya bilang. Coba ente baca ya. Ente baca ya. Coba pemirsa silakan dihitung. Tuh, wa, ga, pat, ma gitu ya. Saya akan baca nih. Allahu Akbar. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Sami'allahu liman hamidah. Ternyata itu 8 ketuk loh. 8 ketuk itu. Hitung lagi ya, hitung lagi ya. Allahu Akbar, silakan hitung. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Sami'allahu liman hamidah. 8. Allahu Akbar. Bayangin coba. Ya, tengah malam Anda sudah disuruh stretching. 8 rakaat, 8 kali ruku. Saudara 8 rakaat itu 8 kali ruku. Ditambah witir 3, maka 3 kali ruku. Ada berapa stretching di sini? Ada 11 kali stretching. Subhanallah. Ketika saudara kemudian begini, ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum sejajar ini. Assalamualaikum. Luar biasa, daripada cuma begini doang. Tolong nggak balik lagi. Sayang kan, mendingan pakai sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum juga ente mah bukan assalamualaikum cinta sih. Ya Allah. Sujudnya aja udah kayak ayam matok. Cacing loh. Tok. Saking hafalnya sholat cepet bener ya. Tunjukin cinta saudara. Nah, salah satu yang membuat kita harus mencintai Rasulullah SAW adalah ternyata tidak ada satupun yang Rasulullah seru kepada kita kecuali itu bermanfaat buat kita. Luar biasa. Asik. Ya. Al-Quran itu rizki. Wow. Ketika ketemu ya dari Rasulullah, Al-Quran itu rizki. Kita baca Quran itu rizki. Al-Quran itu obat. Kita baca Quran itu obat. Itu pasti sesuatu yang bermanfaat. Yang nomor 1 diduluin adalah sami'na wa ta'na'nya. Bukan kenapa dan mengapa. Bukan kok begini dan kenapa begitu. Sami'na wa ta'na. Besok masih kita akan teruskan. Mari saudara aminkan doa saya. Dengan doa yang pagi hari ini kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan tumbuh rasa cinta kita. Kenapa sih Anda sholat duha? Alhamdulillah Ustadz, saya kepengen Rasulullah mencintai saya. Cakep. Kenapa Anda sholat qobliyah ba'diyah begitu? Karena saya kepengen dicintai sama Rasulullah. Gitu. Insya Allah. Apa Anda sholat malam? Saya pengen Allah mencintai saya. Lalu Allah sudah menyeru lewat Ali Imran yang dipelajari lewat Ustadz Yusuf Mansur. Katanya caranya mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Ana sholat ya Ustadz supaya Allah mencintai saya. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka tidak ada hajat yang kecuali disampaikan. Tidak ada masalah kecuali ditolong. Salah satu rahasia juga kenapa sedekah kok bisa begini dan begitu. Karena Allah mencintai orang yang bersedekah. Lalu orang yang bersedekah itu punya hajat, bantu. Karena sudah dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka kulla amalin yuqarribuna ila hubbika. Wa ila hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi besok. Doakan saya panjang umur. Saya doakan saudara juga panjang umur. Kasih tahu sebanyak-banyaknya orang tentang apa yang dipelajari pada hari ini. Ikuti daftar diri saudara di www.sejutayusufmansur.com. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.